tapi awak sehat jiwalan raga gimana mangan geset pae karo sambal terasi terus sayur gimana orang kurang sandang orang kurang makan walaupun beli suki anak pesantren karena barokah cahaya Kanjeng Nabi punya suami bertanggung, punya istri, istri yang soleh. Tapi bakal memberi kenang cahaya Kanjeng Nabi, nuwun sewu. Hatinya akan selalu terindikasi dengan sifat yang namanya hasud, karena al-hasud la yasud, wong hasud dibakar mulia. Jangan bingung. Anak beli mungkin cek ya karena besok ngaji, besok maca selawat, besok jakinya dalam tangga sugi jemokal turunnya di desa kalian nabi di wongeng ini goblok temen ya lah wong sing sugi turu blak separat ngitungnya juga di tangga beli turu sampai dongeng esuk ilate melet tangannya keplek karena Allah. Dan itu sebagai bukti orang yang tidak pernah kena cahaya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Akhirnya hatinya hasud dalam tangga sugi dalam tangga di mobil sedan. Dia kan orang tua tuh naik edan cepat cekir dalan-dalan goblok. Ini temu sedan ini edan anak bini. Ini tuh parabola karena piala dunia mendekat parabola bagus. Dia macam beli ke waktu kuning, tuku paramek nang warung. Berarti enggak sih? Dua lagi, terus balik. Diulati, anak-anak kopi lagi dong, edan. Orang-orang saya nanti dua lagi mau kaya mau lawan begitu kan umah mas. Ternyata boro-boro teh buruk wis loh unyu-unyu di dalam pendiam masih limpang wong mana nangok penting ini kasih lagi otw wong edan akhirnya amat ditinggal niang embok mending mandar sengitilah yen lagi balik kerja masih ngadusi embok mending lu ngalu kayak udah pasar Karangampet sudah panggil anak durung adus embok kayak wedus puasa orang artinya kalau kita ingin mendapatkan syafaat Nabi mendapatkan cahaya Nabi sama mendapatkan yang apapun itu macam pola mau selawat Jibril mau selawat Naria mau selawat Mulia yang penting jangan ter coba dia sekitar sampai di mana alhamdulillah. Ayo terus jamaah berdiri. Ayo berdiri. Sambut kita. Jangan HP.
في خير اللقاء ويبعث علينا بسنيات الوداع ويبقى الشكر علينا الذكرى علينا مرحبا مرحبا كل شفيعا يا حبيبي مرحبا مرحبا يا نور العين علينا مرحبا مرحبا كنت في يا نور العين مرحبا يا الحسين مرحبا مرحبا على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد نبي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نور عيني مرحبا يا الحسين مرحبا يا نور عيني مرحبا يا الحسين مرحبا مرحبا يا خير الداعين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Kita ucapkan alhamdulillah wa syukru. Ternyata dari beliau tepuk tangan buat beliau. Semoga sehat selalu. Alhamdulillah. Ternyata beliau kan tidak bohong, saya tidak bohong. Karena terus terang beliau bersama saya. Jadi sudah biasa kerja di sekolah aksi
Hanya dari Inggris. Alhamdulillah, dan bahkan beliau masuk yang berbuat sekali dan menyimpan banyak semohan banyak orang dan ini sebagai bukti dakwah yang lillahi. Ayo dia masih hebat, dia mengatakan yang bagaimana kebinyatan bukti oleh beliau dan kesempat salaman ketika di Bali itu mereka sudah karena kesibukan masing-masing. Alhamdulillah. Jadi tolong bagi kaum muslim itu warga kafir, jangan sampai punya perasaan terhadap ide ulama. Setuju? Jangan pernah membuli, jangan pernah ikut kalau ada biar saya yakin dia bukan asli orang NU pasti akan menghormati kiai dan ulama. Betul? Dan itu saya dengan bangga hati beliau bisa hadir walaupun dengan segala kesibukannya. Tahu nggak? Ini waktu kesini saja hari itu gonta ganti. Jadi makanya kalau panitia sudah bikin balai mau diganti lagi tanggalnya, itu mohon maaf karena beliau tepuk tangan buat Gus Miftah. 3 kali dikasih waktu, oh jangan itu. Oke lah, yang penting saya yang penting bisa hadir karena. Jadi mohon maaf itu bukan kesalahan panitia dan bukan kesalahan Gus Miftah, tapi memang supaya buktinya malam Jumat yang berkah, apalagi Maulid Nabi beliau hadir di Karangapel. Tepuk tangan buat Karangapel. Itu saja dari saya. Ulas semuanya. Mudah-mudahan apa yang saya katakan benar-benar semata. Lebih justru apa adanya. Memang seorang ulama. Bila banyak kekurangan, saya minta maaf. Kita pantun dulu kalau saya pantun jawabnya. Sama. Ada apa di kolong meja? Ada kucing makan saja. Dan kesalahan yang disengaja atau disengaja, mohon jangan dalam dada. Siji maning iwak kurang enak segane kuning. Bakal kurang gampang diundang. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Al-Mukarram Kiai Haji Khairul Khalid yang telah memberikan tausiahnya. Dan baik jamaah hadirin rahimakumullah, untuk penceramah yang kedua yang kita tunggu-tunggu sudah hadir di tengah-tengah kita, tokoh ulama yang sangat terkenal bahkan di penjuru dunia pun. Betul dengan segala hormat, dengan segala kerendahan hati, kami persilakan kepada Gus Miftah selaku pengasuh pondok pesantren Orang Haji dari Yogyakarta. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa Rabbi israh li sadri wa yassir li wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul mukarramin, para masyayikh, para kiai, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus dengan jajaran pengurus cabang Nahdlatul Ulama, Tanfidh Suriah dan Tanfidh yang kabupaten yang saya muliakan. Para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, termasuk TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka
peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dilaksanakan di Karanganyar, Jati Barang, Kabupaten Indramayu. Dan Bapak Ibu warga masyarakat Indramayu, wabil khusus jamaah pengajian MSC Majelis Sepanjang Jalan yang berbahagia, beli jambu di pasar Minggu, ada gajah minumnya susu. Orang Indramayu, apa kabarmu? Izinkan Gus Miftah mengucapkan I love you. Ada perbedaan yang sangat signifikan antara cinta dengan syahwat. Wa mal farqu bainal mahabbah wasyahwat. Apa bedanya antara cinta dengan nafsu? Wal mahabbatu annal muhib yang duru ilal amali soleh wal akhlaqil mahmudah minal mahbubah. Yang namanya cinta itu adalah orang yang mencintai, yang dijadikan tolok ukur, yang dilihat adalah amalnya yang soleh, akhlaknya yang bagus dari orang yang dicintainya. Tetapi wa annal mustahi, yang namanya syahwat itu apa? Yang duru ilal wajhi wal hayat. Tapi kalau orang cinta karena nafsu, tolok ukurnya adalah wajah dan fisiknya. Saya meyakini selama ini kita belum bisa berjumpa secara wajah dan secara fisik secara langsung. Tetapi kenapa ada getaran-getaran cinta? Karena yang kita lihat adalah amalnya, yang kita lihat adalah akhlaknya. Kalau laki-laki mencintai perempuan karena bentuk bodinya, itu namanya syahwat. Saya senang sama cewek itu kenapa? Karena bentuknya SDSB. Apa itu semok depan, semok belakang. Saya senang dengan cewek itu karena STNK, setengah tua yang kewer-kewer. Itu jelas syahwat. Apalagi kayak Gus Miftah ibarat mobil Suzuki Vitara. Apa itu sungguh-sungguh lelaki vitalitasnya tiada tahu. Kalau bagi kita ini jelas GL Pro, genjot langsung protol. Kalau orang mencintai karena akhlaknya, maka tidak terkait dengan bentuk fisik dan wajah. Kita mencintai ulama. Apa? Kenapa kita mencintainya? Karena yang kita lihat adalah amal solehnya, yang kita lihat adalah akhlak baiknya, minal mahbubah, dari orang yang kita cintai. Demikian pula cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja yang membedakan adalah kalau mencintai Nabi, melihat akhlaknya saja kita jatuh cinta, apalagi memandang wajahnya. Itulah kenapa dikatakan khairul bariyah nadro ilaiha. Manusia paling baik, yang paling enak untuk dipandang adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kemudian disebutkan Muhammadun basyarun lakal basyar, manusia yang tidak selayaknya manusia. Artinya apa? Secara akhlak Nabi itu sempurna, secara fisik jauh lebih sempurna. Contoh, bentuk bodinya Nabi itu, mohon maaf, dadanya bidang, perutnya rata. Makanya mohon maaf, orang yang gemuk, perutnya besar, itu jelas bid'ah. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan bentuk bodinya Kanjeng Nabi. Contohnya siapa? Itu. Katanya kalau tidak sama dengan Kanjeng Nabi itu bid'ah. Kanjeng Nabi dadanya bidang, perutnya rata.
kok kamu gemuk? Berarti kamu berbeda dengan Kanjeng Nabi. Saya itu agak ilfil dengan cowok yang badannya besar, perutnya besar. Kenapa? Karena kalau perutnya besar biasanya burungnya kecil. Kalau nggak percaya, mari kita sepi. Sampai kamu gemuk, kamu punya istri kecil, maka malam Jumat akan berlaku peristiwa ada cabai di atas aku. Nabi Muhammad secara akhlak bagus. Bahkan dikatakan apa? Kenapa suara-suaranya jadi kecil? Kecilin. Cek. Itulah bedanya cewek sama sound system. Sound system dimodali banyak kelihatan wujudnya. Cewek dimodalin banyak diambil temannya. Makanya ada istilah beli bawang keliru merica. Sudah terlanjur sayang diambil oleh temannya. Di Jatibarang ada yang seperti itu, yang suka ngambil pacar temannya, ciri-cirinya badannya besar. Muhammadun basarun lakal basar. Nabi Muhammad itu manusia, tapi mohon maaf, tidak seperti manusia. Walaupun di satu sisi kita bisa melihat bahwa sisi kemanusiaan Nabi Muhammad itu sangat diperlihatkan. Supaya apa? Supaya manusia tidak salah sangka kepada Nabi. Beda hanya dengan Nabi Isa. Nabi Isa itu nabi yang bakal diaudit oleh Allah. Kenapa? Karena tugas Nabi itu ngajak manusia untuk menyembah Allah. Karena Nabi Isa terlalu sakti, justru malah disembah oleh manusia. Kenapa demikian? Karena Nabi Isa ini ditakdir mukjizatnya terlalu sakti. Bisa menghidupkan orang mati. Bisa berjalan di atas air. Sehingga apa? Justru orang mengira bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan. Yang tugas kenabian ngajak manusia menyembah Tuhan. Kenapa kamu diusir? Coba bapak-bapak yang di sini agak sini aja ngapunten ya, agak kesini saja. Ngapunten, mohon maaf ya. Karena mereka datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu. Ya. Yang di sini tadi teriak, Bu, suaranya kenceng. Saya yakin dia RCT. Randa cilik turunan Indramayu. Janda itu ciri-cirinya suaranya ngebas. Saya ulangi, Nabi Muhammad sisi kemanusiaannya itu diperlihatkan supaya manusia tahu benar bahwa dia itu utusan bukan Tuhan. Nabi Isa disembah sebagai Tuhan, kenapa? Karena dianggap terlalu sakti. Yang tugasnya ngajak umat untuk nyembah Tuhan, malah akhirnya Nabi Isa disembah selayaknya Tuhan. Maka Nabi Muhammad SAW ketika dikatakan ana basarum mislukum, tafsirnya bukan kok saya manusia biasa seperti kamu. Manusia biasa yang mempunyai sifat yang istimewa. Maka Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan, mari kita niat dulu untuk hadir di acara Maulid ini. Jangan sampai salah niat. Niatnya dibaca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ahduro al-maulida mislama nawabihi aslafuna solihun wa biniyati tahdimi syahri wiladatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa biniyati
ziyadatil iman wat taqwa wal mahabbah wal qurbi ilallah wa ila rasuli sallallahu alaihi wasallam wa ila aslafina sholihin. Al-Fatihah. Amin. Kenapa saya ajak niat? Karena tidak semua pengajian itu mengandung di dalamnya maulidan. Tetapi kalau maulidan pasti ada di dalamnya pengajian. Sama halnya begini, kalau Anda cuci muka itu belum tentu wudu. Tapi kalau wudu pasti cuci muka. Kalau haji itu pasti umroh. Kalau umroh belum tentu haji. Kalau mandi besar itu pasti basah semua. Tapi kalau basah belum tentu mandi besar. Kalau nikah itu pasti kawin. Tapi kalau kawin belum tentu. Kalau kamu tahu. Kalau di kota besar sekarang lagi marak sama level. Kumpul kebo. Hati-hati. Kalau ada orang Indramayu kumpul kebo punya anak namanya gudel. Karena anak kebo itu namanya gudel. Nawaitu an ahduro. Saya berniat untuk hadir al-maulidah di peristiwa peringatan hari lahir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang bertanya, kenapa kamu hadir di maulid? Kenapa kamu berniat hadir di maulid? Jawabannya adalah mislamana wabihi aslafuna sholihun, sebagaimana yang dicontohkan oleh ulama-ulama salafus soleh. Jadi kalau Anda ditanya gampang saja, kenapa kamu sholawatan? Nyontoh. Kenapa kamu tahlilan? Nyontoh. Kenapa kamu manakiban? Nyontoh. Yang dicontoh siapa? Salafuna sholihun, orang-orang terdahulu yang soleh dan solehah. Sederhana saja. Ibu bapak adik-adik, orang tua itu gak boleh sombong sama anak muda. Anak muda harus menghormati orang tua. Ini kalau kita ngomong salafus soleh. Kenapa orang tua gak boleh sombong sama anak muda? Memang benar orang tua itu pahalanya lebih banyak dibandingkan anak muda. Tapi orang tua juga harus sadar dosa orang tua lebih banyak dibandingkan anak muda. Kenapa anak muda harus menghargai yang tua? Karena yang muda itu, mohon maaf, walaupun sedikit dosanya, tapi juga baru sedikit amalnya. Makanya dalam NU berlaku kaidah muhafadzah alal qadir as-shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Yang tua dihormati, yang muda berinovasi. Yang muda dihormati, kenapa? Karena biasanya doanya orang tua itu lebih mustajabah. Kenapa doa mereka mustajabah? Karena min salimil jinan, rata-rata mereka hatinya bersih. Makanya Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan apa? Ad-du'a'u min salimil jinan aqrabu lil qabul min fasihil lisan. Doa yang dipanjatkan oleh orang yang hatinya bersih itu lebih cepat diterima oleh Allah dibandingkan doa yang dipanjatkan oleh orang yang lisannya fasih. Anak muda kayak kalian tuh lisannya fasih, tapi soal hati lebih bersih hatinya orang. Makanya orang tua itu mohon maaf walaupun lisannya gak fasih kalau berdoa tapi doanya mustajabah. Di Jogja itu yang ngurusi orang mati namanya Mbak Mutin. Kalau di sini namanya apa? Lebih. Lebih itu banyak yang gak fasih tapi hatinya bersih. Kadang-kadang kalau berdoa salah-salah tapi mustajabah. Saya sering mendengarkan lebih itu doa selamat saja salah semua. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiatan fil jasadi. Tapi kenapa mustajabah? Karena hatinya bersih. Orang-orang dulu itu kalau baca kadang-kadang banyak yang salah. Irkamna ya arkamar ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi mohon maaf, mustajabah. Bukan lisannya yang fasih tapi hatinya bersih. Kalau anak muda sekarang kiai fasih tapi hatinya belum tentu bersih. Kalau imam sholat ngeri,
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Fasih. Tapi hatinya nggak bersih. Orang-orang dulu mohon maaf kan hatinya bersih. Segala yang dilakukan keren. Contoh, kadang-kadang ilmunya nggak masuk logika tapi mustajab. Saya dulu kalau diajak ke kota sama bapak saya kebelet ngising nggak nemu toilet. Apa ilmunya orang dulu? Cukup disuruh menggenggam batu. Kerikil. Apakah mandi? Mustajab. Yang tadinya kebelet ngising gara-gara pegang batu, ngisingnya jadi gak kerasa. Kenapa? Ternyata menghilangkan fokus. Yang tadinya fokus kepada ngising, jadi fokus kepada batu. Itu ilmunya mbah kita. Mata saya merah. Saya bilang sama emak saya, "Mak, matanya merah. Kamu nanti ngising nak, pegang bokongmu, kemudian pegang matamu sambil berdoa. Abango bokongku, ojo abang mata." Mustajab. Saya akhirnya semangat, pegang bokong, pegang mata. Warna merah berubah jadi warna kuning. Mustajab. Tahu cantengan dia. Jempolnya melendong. Ilmunya mbah kita dulu apa? Leboknya bol pitik. Jempolnya dimasukkan anusnya ayam. Cantiknya hilang. Kenapa? Karena bol pitik anget. Wongnya pernah jajal. Ya anget tenang. Cantiknya hilang. Ilmunya mbah kita dulu. Ada lagi yang lebih spektakuler. Apa? Anyang-anyangan. Apa ilmunya mbah kita dulu kalau kita anyang-anyang? Jempol kakinya suruh kasih karet, ditali karet. Betul, Bu? Pertanyaan saya, apa hubungannya anyang-anyangan sama jempol karet, jempol ditaleni karet? Nggak ada. Kenapa yang ditaleni kok bukan titiknya? Mbak-mbaknya protes. Ya kalau cowok Gus bisa ditali, lah kalau cewek dilempok. Tapi ternyata sembuh. Ini yang dimaksud dengan mitsalimil jinat. Mereka mohon maaf melakukan segala sesuatu menjadi tepat. Kenapa? Karena berangkat dari hati yang bersih. Maka kita maulid Nabi mencontoh siapa? Aslafuna sholihun, mencontoh bah-bah kita yang soleh. Makanya hidup kita itu cuma 3 mas, 3 N. Niteni, neroke, nambahi. Kalau bahasa anak kampus apa? ATM, amati, tiru, modifikasi. Selamat. Kenapa kamu tahlilan? Ikut mbah. Kenapa selawatan? Ikut mbah. Itu yang dimaksud dengan mislama nawabihi aslafuna sholihun. Ikut mbah-mbah kita dulu. Makanya udah gampang. Kita itu hidup enak di zaman sekarang. Kenapa? Karena ada yang dicontoh. Yang dicontoh siapa? Mbah. Yang dicontoh siapa? Ulama salaf soleh. Satu hal yang saya catat hebatnya ulama-ulama dulu itu apa? Mereka tidak gampang berpindah mindset. Mereka yakin dengan keyakinannya sendiri. Makanya Ibnu Athaillah mengatakan apa? Ajhalun nas man taraka yaqina ma indahu lidhonni ma indan nas. Segoblok-gobloknya manusia itu siapa? Orang yang meninggalkan keyakinannya demi mengikuti prasangka dan pendapat orang lain. Tadi Kiai bilang, kenapa Gus Miftah kuat? Karena Gus Miftah punya keyakinan. Keyakinan saya nggak gampang goyah. Contoh, bulan Maret tahun 2023. Orang belum ada yang mendukung Pak Prabowo. Gus Miftah orang NU pertama kali yang deklarasi dukung Pak Prabowo. Tujuan saya cuma kalau Pak Prabowo dikelilingi oleh orang-orang Islam garis keras, maka Islamnya Pak Prabowo pasti keras.
Tapi kalau di sekeliling Pak Prabowo itu orang Islamnya ramah, maka yang terjadi Pak Prabowo tidak keras tapi gemoy. Dulu Pak Prabowo dikenal suka marah, sekarang dijawab sorry ye. Sorry ye. Maka hari ini orang Indonesia mengenal Gus Miftah sebagai AKBP. Apa aku ya ini Bapak Prabowo? Sorry ye. Tujuannya cuma satu, kenapa? Melindungi dari Islam garis keras. Makanya saya bilang, seharusnya orang NU itu terima kasih sama saya. Jangan kau malah dibully. Makanya kalau saya ditanya, Gus Miftah dukung Pak Prabowo sejak kapan? Saya sampaikan, Ru'yatul Hilal belum nampak, Gus Miftah sudah isbat. Orang belum yakin Gus Miftah sudah deklarasi. Peristiwanya di mana? Forum Silaturahim Ketua Umum Parpol di kantor DPP PAN. Di situ ada Pak Jokowi, ada Pak Prabowo dari Gerindra, ada Caimin dari PKB, ada Pak Zul dari PAN, ada Pak Erlangga dari Golkar, kemudian partai yang lain P3 ada Pak Mardiono. Gus Miftah diminta ceramah sekaligus imam sholat duhur. Saya maju sebagai imam karena gak ada yang mau jadi imam. Hari itu mohon maaf, pemimpinnya saya bukan Pak Jokowi. Begitu saya maju jadi imam, semuanya manut. Saya bilang sawu suku fakum bisola. Presiden Pak Prabowo semuanya jawab sabitna wa atokna. Hari itu saya berdiri, Pak Jokowi ikut berdiri. Saya rukuk, Pak Jokowi ikut rukuk. Saya sujud, Pak Prabowo, Pak Jokowi ikut rukuk. Semuanya melu indong. Imam. Imam. Akhirnya saya salam ikut salam, kanan ikut kanan, kiri ikut kiri. Selesai sholat saya bilang, cie melu indong cie. Tapi saya dapat ilmu sholat yang baru ya. Anak-anak coba diperhatikan. Kalau imamnya satu, makmumnya satu, posisi makmum di mana? Sebelah kanan dekat dengan kakinya imam. Kalau ada makmum kedua, caranya bagaimana? Makmum pertama yang di depan dipegang pundaknya, kemudian mundur ke belakang. Ini artinya apa? Artinya adalah kalau ada orang ketiga, hendaknya kita sadar diri harus mundur saja. Kalau ada orang ketiga, jangan dipaksakan, lebih baik mundur. Kamu malah nangis. Kamu gak usah nangis. Kamu sholat tahajud, sudah ditahajudi, pacar kamu belum mau sama kamu, gampang. Jika sholat tahajudku tidak mampu menaklukkan hatimu, izinkan kulantunkan 4 kali takbir untuk mensolatkan jenazah. Jangan ya dia. Tapi etikanya itu ya. Orang itu kalau jatuh cinta gak boleh disimpan, harus ngomong, harus disampaikan. Idza ahabba ahadukum sahibahu falyatihi fi manzilihi falyukhbirhu annahu yuhibbuhu lillah. Kalau kamu mencintai saudaranya, datanglah ke rumahnya, kemudian sampaikan kepadanya, "Dek, aku mencintaimu karena Allah." Kok cinta ditolak? Gampang. Gus Samsudin bertindak. Kamu saja. Siapa yang bertindak? Kiai. Cinta ditolak, Kiai Khuluk bertindak. Kayaknya Kiai Khuluk spesialis mahabbah, spesialis pelet. Jangan disimpan. Nanti kok cewek kamu bilang, "Mas, sorry, kita nggak bisa menikah, kita beda usia. Saya lebih tua dibandingkan kamu." Kamu jawab, "Dek, cinta itu bukan soal usia, tapi soal rasa." Kenapa? Karena usia itu hanya angka bilangan, sementara rasa adalah soal kenyamanan. Gitu. Tapi ada satu hadis menyatakan begini. Ternyata jomblo itu investasi. Man asyaqo fa'afa fakatama
famata mata syahidan. Orang yang jatuh cinta, dia mampu menahannya, mampu menyembunyikannya, kemudian dia mati dalam keadaan syahid. Kalau kamu jatuh cinta sama cewek, ceweknya nolak, kamu tidak sakit hati, kamu tidak bermaksiat, delalah kamu ikut hadroh, tahu-tahu kesetrum listrik mati. Insya Allah matinya sangit. Saya itu kalau hadis soal cinta banyak, karena saya praktisi cinta. Makanya dulu Gus Miftah punya quote itu apa? Punya quote untuk Pak Prabowo waktu itu saya bilang, jika teman pernah membuatmu terluka, jika pasangan pernah membuatmu kecewa, dan jika corona pernah membuatmu menderita, apa ya? Kok desa kesuting malah bengok-bengok goblok. Ada gambar, aku sisi. Seharusnya kalau kamu itu disoteng, kamu manis-manisin. Bu, mislama nawabi aslafuna solim. Kita mengikuti mbah-mbah kita dulu yang soleh-soleh. Gak akan salah, ya. Kemudian niatnya apa? Wabiniyati ta'dim bisari wiladatin nabi. Niat berikutnya adalah dalam rangka memuliakan hari kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi orang yang bergembira memperingati Maulid Nabi, qala al-Imam Asy-Syafi'i, Asy-Syafi'i mengatakan demikian, man jama'a li maulidin Nabi ikhwanan wa hayya ta'aman wa akhla makanan wa amila ihsanan wa sara sababan li qiraatihi ba'asahu yaumal qiyamah ma'as-siddiqin was-syuhada was-sholihin wa yakunu fi jannatin na'im. Ini untuk panitia penyelenggara. Ketua panitianya siapa? Tak kasih tahu dalilnya. Siapa jenenge? Robert kok ireng temen ya. Ya Allah, raine kayak Hajar Aswad. Robert Casiman. Gak apa-apa kamu hitam, Robert. Hitam itu lebih menyenangkan dibandingkan putih. Buktinya tai larat lebih menyenangkan dibandingkan padu. Robert, kamu jangan jauh-jauh. Nanti aku pulang, kamu gak ada, aku galau. Ini untuk panitia Maulid Nabi. Nanti juga ada dalilnya untuk jamaah. Apa kata Imam Syafi'i? Man jamali maulidin Nabi ikhwanan. Barang siapa mengumpulkan orang banyak, saudara-saudaranya, teman-temannya, tetangga-tetangganya. Untuk apa? Untuk memperingati Maulid Nabi. Wahayya ta'aman. Kemudian tidak hanya mengumpulkan, tapi juga memberikan hidangan. Biasanya kalau di Indramayu kalau ada pengajian ada suguhannya apa enggak? Ada hidangannya apa enggak? Malam ini ada dapat hidangan? Dapat hidangan? Enggak dapat? Maklum enggak iuran. Mengumpulkan orang banyak kayak Mas Robert Casiman malam hari ini. Tidak hanya mengumpulkan tapi juga kasih makanan. Makanya dulu saya bilang sama Mas Prabowo, Mas, makan siang gratis itu programnya Nabi Ibrahim. Kok begitu Gus? Iya. Apa dasarnya? Waktu itu saya bilang, Nabi Ibrahim pernah merenovasi Ka'bah bersama anaknya Ismail. Selesai direnovasi, Allah datang sampaikan kepada Ibrahim, ya Ibrahim, luqmatan fi batni ja'in ahabu ilayya min bina'il Ka'bah.
Satu suap nasi yang kamu berikan kepada mereka yang perutnya kelaparan, kata Allah, itu lebih aku sukai dibandingkan kamu membangun Ka'bah. Makanan itu penting. Makanya Pak Prabowo menang punya program makan siang gratis dan susu gratis. Anak SD, SMP, SMA suka program makan siang gratis. Kiai Uluk suka program susu gratis. Asli juga. Karena cowok itu seperti soda. Kalau ketemu susu pasti gembira. Makanya namanya soda gembira. Tapi kalau ngasih saya kopi, tolong jangan dikasih susu karena membingungkan. Kopinya ngajak melek, susunya ngajak turun. Bu, ini peringatan ya. Saya itu nggak suka takmir bermegah-megahan dalam membangun masjid, bahkan menara masjid, tapi lupa dengan kesejahteraan perut jamaah. Untuk apa menara masjid kita bangun tinggi dan megah, sementara di samping masjid banyak jamaah yang kelaparan? Betul? Dulu Nabi menggunakan menara masjid untuk melihat siapa jamaahnya yang belum makan. Sekarang kadang-kadang kita itu, mohon maaf, gak adil. Gak adilnya di mana? Kalau sedang bangun masjid, cari sumbangan di tengah jalan. Sodako, sodako, sodako. Takbirnya kemana-mana minta uang. Tapi begitu masjidnya jadi, seolah-olah masjid itu miliknya takbir. Kebanyakan peraturan. Betul? Jangan bangga takbir ketika melihat saldo masjid banyak. Untuk apa saldo masjid banyak? Sementara banyak jamaah juga yang kelaparan. Saya itu kalau Jumatan kadang-kadang malu. Saldo masjid Baitur Rahman sebanyak 200 juta. Tetapi tetangganya banyak yang mau mati gara-gara nggak bisa makan. Itu bukan akhlaknya Nabi. Betul, Bu? Makanya saya itu punya program di banyak masjid, namanya apa? Bank beras. Di depan masjid saya kasih kotak beras. Jamaah yang kaya sholat ke masjid bawa beras dimasukkan ke kotak. Jamaah yang miskin tanpa kemudian kita lihat dipersilakan untuk ambil beras secukupnya. Masjid itu dibuat menyenangkan saja. Di mana-mana ditulisi depan masjid, sandal hilang bukan tanggung jawab takmir. Akhirnya apa? Jamaah malas berangkat ke masjid karena sandalnya selalu hilang. Tapi saya yakin di Jatibarang sekarang nggak ada sandal hilang. Kenapa? Karena kalau di Karanganyar malam hari ini insya Allah sudah nggak ada sandal hilang di masjid. Kenapa? Karena yang ngambil sandal sudah jadi ketua pengajian. Robert Casima. Harusnya jangan ditulisi sandal hilang bukan tanggungan takmir. Ganti tulisannya. Sandal hilang diganti oleh takmir. Gak ada orang ke masjid kok sandalnya LV, sandalnya mahal. Paling cuma sandal jepit. Betul? Itu saja sudah ditakut-takuti. Makanya saya jadi ingat, Pak. Orang tidur di dalam masjid dilarang. Di Masjid Nabawi, Masjid Mekah, itu orang tidur dalam masjid itu biasa. Orang bilang begini, ya nanti kalau tidur di masjid terus waktunya azan subuh, kalau nggak bangun bagaimana? Kalau nggak bangun gampang, sekalian disolati. Makanya saya kemarin ngajak teman saya Muhammadiyah ke pemakaman. Apa bedanya NU dan Muhammadiyah? Muhammadiyah itu kalau memakamkan jenazah nggak pakai adat, langsung dimasukkan ke liang, langsung ditanam. Kalau orang NU sebelum ditanam dikasih adat. Teman saya Muhammadiyah bilang begini sama saya, Gus, ngapain kau pakai adat? Nanti kalau mayatnya bangun bagaimana? Saya jawab, gak mungkin bangun. Jangankan mayat sudah mati. Orang Karangampel dengar adzan subuh, gak bangun. Ciri-ciri ibu-ibu yang gak bangun dengar adzan subuh biasanya jilbabnya coklat.
Perhatian subuh jawabannya malah yang ganggu. Sholatu khairum minan naum. Dijawab, anda sholat dan naun-naun. Makanya sekali lagi Pak ya, ternyata makanan itu penting. Kalau bahasa saya di pondok apa? Insya Allah besok orang haji itu ulang tahun pondok. Dari tanggal 19 sampai tanggal 22. 19 pagi akan ada multaqo Presiden Jokowi dengan ulama muda. Saya ngundang 50 Gus setanah Jawa. Bertemu dengan Pak Jokowi di pondok saya. 19 malam saya konsen. Ada dari Cangan, Publik, ST12, dan lain-lain. Tanggal 20-nya saya festival budaya. Siang reok, jadilan, malam wayangan. Tanggal 21 pagi ada Pak Prabowo. Ketemu dengan 50 kiai sepuh setanah Jawa. Malamnya pengajian puncak bersama Mas Gibran, Kapolri, dan Panglima TNI diisi oleh Hakim Zaidan. Tanggal 22 pagi saya jalan sehat. Hadiahnya belasan motor. Mau dapat motor? Silakan datang ke pondok saya. Kalau Anda nggak punya uang, banyak utang, silakan datang ke pondoknya Kiai Buluk. Ngapain? Ayo nangis bareng. Saya bilang kalau di pondok Kiai, saya bilang sama istri saya, Beb, kalau saya manggil Beb ya pantas, kalau Robert ya ora pantas. Masa Robert raine ireng Beb ora kok. Saya curiga sama Robert. Jangan-jangan nama kontak istrinya di HP-nya namanya Satpam. Ben, istrimu di kontak HP kamu namanya siapa? Anda coba lihat, nggak percaya saya. Kayaknya bidadari. Laki-laki itu kurang ajar Bu. Kalau baru menikah, my angel bidadari. 5 tahun pernikahan istriku. 10 tahun pernikahan satpam. 15 tahun security. 20 tahun mak lampir. 30 tahun Israel. Kalau Bu Sinta siapa coba dilihat. Saya berani buka-buka. Namanya siapa istri saya di dalam kontak HP saya. Bisa dilihat. Nih, ibu negara tercinta. Saya itu sama istri romantis. Kalau malam Jumat saya di rumah masuk kamar. Karena kamar saya besar. Depan pintu saya langsung sholawat. Ya Rasulullah. Saya tunggu jawaban istri saya. Kalau jawabannya mesra, ya Habiballah, gas. Caranya kayak gitu, dipancing. Orang kayak Robert, malam Jumat kejahatan, malah nyanyi lagu Gus Miftah. Saben malam Jumat, bojoku angel dikuka. Aku rada dibagai, banjur aku budal matroli. Terus metu bengi, gugaranda etan kali. Robert. Ya, kalian merekatkan Nino. Ayo selawatan dulu ya. Mau selawatan? Ya mumpung Gus Miftah di Indramayu, semua plus HP-nya dihidupkan. Shollu ala Nabi Muhammad. Bapak ngaji di Indramayu langka tisu ya, kira temen. Tisu aja langka. Apalagi amplop. Robert, kamu jangan minggat Robert. Shollu ala Nabi Muhammad. Ya selawatan yuk. Sampai malam Jumat. Semua HP diangkat. Saya pengen lihat kekompakan orang. Sebelah sana yang gak punya HP tolong jangan merenges ya. Semuanya diangkat yang belakang. Ayo sebelah sini. Nanti semuanya digerakkan ke arah sana lagi. Oh, nanti semuanya digerakkan ke ngalor dulu, utara dulu. Semuanya diangkat yang tinggi.
Anak Adra siap-siap. Salli wa sallim daiman ala madar. Salli wa sallim daiman wal ali wal ashabi والآل والأصحاب من قد وعدا صلي وسلم دائما صلي وسلم دائما والآل والأصحاب والآل والأصحاب sahabat malam Jumat libur boleh wajan kerana jam sakalimah lagi kiri bacol balik bebas pilih baliknya kuburan menggunakan petaisan saling bersalin ibadah Sunday,
Asadili itu tokoh sufi kaya raya. Dia mengatakan apa? Nih. Kulu min atyabit ta'am. Kalau kamu makan, makanlah yang paling enak, kata dia. Yang enak. Wasrabu min aladis syarab. Minumlah minuman yang paling lezat. Kalau sekarang lagi viral apa? Hidup itu jangan ngopi terus. Karena dunia itu tidak pahit terus. Hidup itu jangan ngeteh terus. Karena dunia juga tidak sepet terus. Maka kadang-kadang ngopi, kadang-kadang ngeteh, kadang-kadang pahit, kadang-kadang sepet, kadang-kadang juga minum yang bikin mumet. Iya. Awas sepet. Juga itu telung harus saya kan lagi mendem. Awas jangan lopet. Wasrabu min aladis syarab. Minumlah minuman yang paling enak, kata Sadili. Wanamu ala audha'il firas. Kalau kamu tidur, tidurlah di kasur yang paling empuk. Walbasu alsanas siap. Kalau kamu menggunakan pakaian, gunakanlah pakaian yang paling lembut, yang paling bagus. Makanya saya itu gak pernah mau diatur sama orang. Gus, kalau dia harus pakai baju kayak Robert, murah. Makanya kan penampilan saya tidak lumrah. Kalau pakai bulu bentuknya kayak Robert. Kalau Gus Miftah kan beda. Celananya beda. Apa maning ya? Makin gini. Kan kamu sudah tua, Bapak mampu. Saya itu pakaian saya. Saya yang lain pakai ubel-ubel, saya pakai belangkon. Pakai dulu kan masih ingat, saya jualan belangkon untuk muktamar NU di Lampung. Laku 900 juta. Belangkon ini 100 juta. Loh, kok pamer uangnya saya sumbangkan, goblok, malah pamer. Tak santet meteng lah kamu. Malah pamer. Tak sumbangkan 900 juta. Coba Mbak dilihat, belangkonnya saja 900 juta. Bagaimana dengan sarungnya? Apalagi ilmunya, malah isinya. Apa bedanya Gus Miftah dengan Robert? Bedanya satu. Ibarat tongkat, Gus Miftah seperti ini, Robert seperti ini. Enak temen Robert yang ngomongin tok. Walbasu alsanasiab. Dan gunakanlah pakaian-pakaian yang paling lembut, pakaian yang paling bagus, pakaian yang paling mewah. Boleh. Apa kata Asadili? Fa inna ahadakum idza fa'ala dzalika. Dan seandainya kalian melakukan itu, waqala, kemudian mengucapkan alhamdulillah, saya makan enak, saya minum enak, saya tidur nikmat, saya pakai pakaian yang indah, kemudian mengucapkan alhamdulillah, yastajibu kullu udwin fihi lisyukri, kemudian seluruh anggota badannya ikut bersyukur. Kata Asadili diteruskan tadi, kalau masih panjang ini apa? Itu lebih bagus daripada kamu makan seadanya, minum seadanya, tidur seadanya, pakai pakaian seadanya, mulutnya mengucapkan alhamdulillah tapi hati ning gresula. Makanya kalau Anda jadi tim sukses calon bupati, ya harus dapat yang banyak, artinya seneng. Itu lebih bagus daripada tim sukses calon bupati tapi lain untuk apa-apa. Makanya kalau jadi tim sukses jangan nanggung, ya harus sukses.
Kalau saya dulu beda. Saya itu bukan tim suksesnya Pak Prabowo, tapi orang yang mengawal Pak Prabowo. Saya nggak cari uang dari Pak Prabowo. Biaya kampanye saya mencari sendiri. Karena saya bilang sama Pak Prabowo itu nggak butuh jadi presiden, tapi kami rakyat Indonesia yang butuh Bapak jadi presiden. Karena saya punya teori, pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang kaya dulu baru jadi pemimpin. Jangan jadi pemimpin baru kaya. Setuju? Nyalan DPR Indramayu, modalnya utang. Kira-kira kalau dilantik jadi DPR, mohon maaf, mikir rakyat apa mikir balik ke utang? Balik ke utang. Makanya rata-rata di mana-mana anggota DPR begitu dilantik SK-nya masuk bank untuk bayar utang. Wongnya ya teka. Ya melu guyu. Akhirnya uangnya habis untuk nyicil bank. Dapat uangnya dari mana, Le? Nunggu kunjungan kerja. Makanya banyak yang menghalalkan semua cara. Makanya saya ditanya, Gus, kalau ada anggota DPR yang korupsi, apakah masih berhak masuk surga? Tetap DPR yang korupsi tetap masuk surga, tapi hanya kunjungan kerja. Cus, balik maning. Tak terus ke bed, Iku seneng jawabmu bed. Kalau kita jadi panitia pengajian tadi yang saya sebutkan, bahasa Allah yaumil qiyamah masih dingin, maka Pak Robert dan semua panitia akan Allah kumpulkan bersama para siddiqin, amin. Wasuhada bersama para orang-orang yang mati syahid, amin. Wassolihin bersama orang-orang soleh, amin. Wa yakunu fi jannatin naim, dan Robert serta semua panitia akan berada di dalam surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan, amin. Kita doakan Pak Robert masuk surga pertama kali berangkat setelah ngaji. Akeh temen ya. Setelah ngaji akan ada pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia dengan tenang vokalis Hadroh Ashifa. Udah ngerabi mati man kamu sunat lele. Makanya segera menikah, terus kamu setia dengan satu pasangan. Ingat, seindah apapun pelangi akan kalah dengan yang namanya matahari. Kenapa? Karena yang indah sesaat akan kalah dengan yang selalu ada setiap saat. Iya. Itu baru untuk panitia. Bagaimana untuk jamaah yang hadir malam hari ini? Kita bacakan dalil dari Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi, sekaligus mertua Nabi, sekaligus pembela Nabi. Jadi mohon maaf, Abu Bakar itu sahabat sekaligus mertua. Karena zaman dulu itu mohon maaf, kalau ada sahabat, kalau dia punya cewek cantik, dia seneng dengan sahabatnya, anaknya ini ditawarkan untuk dinikahi. Makanya kalau Pak Robert punya anak cantik, kok Pak Robert menganggap saya sebagai sahabatnya Pak Robert, ya. Tapi anaknya lanang. Aku zizi. Lumayan Bang Atos, saya yang guyu banget. Balik nak. Apa kata Abu Bakar? Man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin nabi kana rafiqi fil jannah. Barang siapa berinfak walaupun cuma 1 dirham untuk perayaan maulid nabi, maka dia akan bersamaku di dalam surga. Makanya kalau Pak Robert bikin panitia pengajian maulid, jangan menunggu Pak Robert datang ke rumahmu untuk nyumbang, tapi datangilah panitia dengan sukarela untuk nyumbang. Setuju? Coba saya mau tanya sama orang Karangampel, kalau pengajian ada kotak infak, dompetmu ada 100.000, 50.000, 5.000, 2.000, yang kamu masukkan 100.000, 50.000 apa 2.000? Keprimen.
nonton kunyuk ning kebun binatang sangune 100.000, ndeleng kiai infake 2.000. Berarti larang kiai apa kunyuk? Kunyuk. Jenengan lebih menghargai kiai apa kunyuk? Kesuh ya nyong. Makanya pahlawan nasional yang paling rajin masuk masjid namanya Patimura, karena gambar uang 1.000. Pahlawan nasional yang jarang masuk masjid namanya Bung Karno, karena gambar uang 100.000. Padahal kalau dilihat dari gambarnya Bung Karno pakai peci siap berangkat ke masjid, Patimura bawa golok siap berangkat ke sawah. Tapi lucunya orang Karangampel, yang siap berangkat ke masjid malah dipaksa masuk pasar, yang siap berangkat ke sawah malah dipaksa masuk masjid. Gitu aja perempuan sukanya nyimpen uang 1.000 di dalam kotak, hati-hati dibacoi susunya. Nah, cara perayaan Maulid menurut Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Bagaimana caranya? Harus seneng memperingati Maulid, gak boleh susah. Saya mau tanya, Bapak Ibu yang hadir malam hari ini seneng apa susah? Dalilnya apa? Dalilnya surat Yunus ayat 58. Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Makanya harus senang, gak ada yang susah. Siapakah malam hari ini yang paling senang? Robert Casiman 500.000. Harus senang. Masya Allah. Ayo kita sebut lagi nama Nabi dengan full senyum. Dijawab yang keras. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Ulangi, hadirnya diam saja. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni. Kenapa kita gak boleh pelit? Yen uwes mati bondora melu, bojo ayu wis ana sing nemu, sing ning kubur rasane lara, anak bojo ra tau ndonga, sing ning kubur padha tangisan, anak bojo rebutan warisan. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Bocah cilik diulang ngaji, sesoyen gede dadi kiai. Amin. Urip pisan aja mung dolanan, ayo
Dere pengajian urip pisan aja mung dolanan ayo sregep dere sholawatan ya Rasul ya Habiballah oh ya Rasul Muhammad maaf solawatan ibu-ibu sambil masak solawatan ngerokin bojone solawatan sayur asem solawatan nyambel solawatan ya Rasulullah Robert sing diling-iling yen wis mati bondo ramelu bojo ayu wis ana sing nemu siapa aku Robert. Pokoknya kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Malam hari ini semuanya bahagia atas nama cinta. Amin. Yakinlah cintaku pada orang Indramayu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Orang percaya jajalan. Sudah jam 12:30. Aku capek. Besok malam saya di Indramayu lagi. Di mana Kroya ya? Kita berdoa bersama-sama kepada Allah. Mudah-mudahan kita semuanya berhak mendapatkan syafaat Rasulullah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'alna min khiyari ummati wa min afdal syafaati. Allahumma ja'alna min khiyari ummati wa min afdal syafaati. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa antal musta'an wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil adim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil adim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil adim walhamdulillahi rabbil alamin. Sebagai panitia dan penyelenggara terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi pemaparan Mawidah Hasanah yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram Gus Miftah yang begitu menyentuh hati dan banyak memberikan manfaat serta pengetahuan agama untuk kita semua. Semoga bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya yaitu penyerahan cindera mata dari panitia PHBI Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih buat Gus Miftah. Kepada tamu undangan silakan duduk kembali untuk acara selanjutnya yaitu akan ada penutup. Kepada tim Banser nanti untuk mengamankan, mohon diatur, dikasih jalan. Mobil yang mau lewat, khususnya mobil Gus Miftah, mohon dikasih jalan, mohon kerjasamanya agar